Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ir rasyada la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ibu-ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua, buat keluarga kecil kita di rumah, buat anak dan suami kita senantiasa dalam lindungan dan naungan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut hikmah yang keempat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-hikmatur rabi'ah minal hikamil athaiyah. Qala Ahmad ibn Athail as-Sakandari. Arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuk anka latakum bihi li nafsik. Arih nafsaka, istirahatkanlah nafsaka akan dirimu, minat tadbiri daripada mengatur, dalam kurung pada sesuatu yang telah menanggung. Fama qoma bihi ghairuk, fama maka bermula sesuatu, koma yang telah berdiri atau mengatur bihi dengan sesuatu itu oleh ghairuka, oleh selainmu, anka untukmu atau padamu, anka untukmu, latakum maka tidak usah berdiri atau mengatur kamu, tidak usah mengatur kamu bihi dengan sesuatu itu, bihi dengannya, dengan sesuatu. Dinafsika untuk dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca bareng-bareng, diikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Arih, istirahatkanlah nafsaka akan dirimu, minat tadbiri daripada mengatur pada sesuatu yang telah menanggung bagimu oleh Tuhanmu. Fama qoma, maka bermula sesuatu, koma yang telah berdiri, bihi dengan sesuatu itu, ghairuka oleh selainmu, anka untukmu, latakum maka tidak usah berdiri kamu, bihi dengan sesuatu itu, linafsika untuk dirimu. Ya, puyang kan? Puyang ya, Bu? Iya, puyang ya. Enggak apa-apa, kudu puyang dulu. Ya. Ingat, ketika kita duduk di sini, ibaratkan kita ini gelas kosong. Biasanya begitu. Biasakan kita laksana wazan, bejana tempat itu, posisikan diri kita bejana yang kosong. Kalau kosong, insya Allah akan masuk menerima faedah. Dibiasakan begitu, dan lepas diri kita. Jangan ada sesuatu di dalam bejana itu, kosongin aja dulu, kosongin. Dan gak usah banyak calak colok, gak usah, udah ikutin baik, bismillah ya, sepenuh hati, pasrahkan saja kepada Allah. Urusan paham, urusan nanti bisa atau tidak,
kita nggak usah terlalu banyak ngatur. Yang penting actionnya kita jalanin, paham? Actionnya mana? Datang, simak, yang mantep udah itu. Jangan mikirin ntar paham apa kagak, nggak usah banyak ngatur. Nah, pada hikmah yang keempat kali ini luar biasa. Saya pun sama, baru teori, belum mampu menjalankan, tapi barang-barang kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semakin mantep keyakinan kita, semakin kuat keyakinan kita di dalam kita berkhidmah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang itu sudah mantep teguh hatinya mengabdi kepada Allah, maka hakikinya dia dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya dia dalam genggaman Allah, meleknya dia dalam genggaman Allah, kakinya dia melangkah dalam genggaman Allah, lisannya berkata dalam genggaman Allah. Jadi semuanya bahasanya udah serba Allah, Masya Allah. Kalau udah seperti itu manusia itu dia udah mendapatkan surga sebelum dia masuk ke dalam surga. Jadi kira-kira kita cari dulu surga di dunia ini sebelum kita mendapat surga yang hakiki nanti ketika kita ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temukan dulu surga pada diri kita. Kata Syekh Ibnu Athaillah pada hikmah yang keempat, menasihati kita untuk kita istirahatkanlah, jangan dibuat ngoyo. Istirahatkanlah dirimu daripada banyak mengatur pada sesuatu yang telah ditanggung untukmu oleh Tuhanmu. Nah, ini nih. Cuman tidak serta-merta mengatur itu dilarang, karena mengatur itu nanti tadbir bahasanya. Mengatur itu maknanya at-tadbir. At-tadbir itu bagaimana sih makna at-tadbir? Disimak aja. At-tadbir itu begini. Sebagaimana kama qala Asy-Syaikh Zarruq, at-tadbir mengatur itu yang dilarang. Ini begini. Takdiru sya'unin yakunu alaiha fil mustaqbal, mengira-ngira merancang hajat yang bakalan itu terjadi di masa yang akan datang. Masa akan datang bukan nanti, ke depan 5 menit ke depan itu mustaqbal. 5 menit ke depan itu udah dikatakan masa yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi itu yang masa yang akan datang. Jadi kita banyak merancang, ikut rempong pada sesuatu yang Allah telah takdirkan kepada kita. Namun bicara mengatur nanti ada dua, ada yang mengatur nilainya itu mahmud, terpuji. Saya ulang, mengatur itu ada yang terpuji, ada yang madmum, ada yang tercela. Ya. Jangan pules dulu, ntar pulesnya. Ya. Ya. Lepas saja Bu, lepas saja. Ya. Jangan tegang, biasa aja. Yang tegang juga saya. Ya. Ya, Ibu nggak usah, Ibu tinggal nangis saja dah, liatin aja dulu. Gitu. Oh. Jadi saya ulang. Jadi at-tadbir itu maknanya adalah merancang, mereka-reka akan hajat yang akan terjadi. Nanti itu merancang, mengatur, nanti ada dua. Ada yang sifatnya itu terpuji, ada yang sifatnya tercela. Nah, selama ini kita dalam mengatur, berencana, nah itu kira-kira perencanaan kita perencanaan yang memang Allah mau atau syahwat kita yang mau. Nah itu kan, kita harus tahu nih. Berarti selama ini kita punya rencana-rencana. Apakah rencana-rencana itu memang yang Allah kehendaki atau malah itu tercela? Walaupun terlihat itu baik kelihatannya.
itu kan sebelum kita tahu ilmunya apa juga nggak ada salah, betul. Setelah kita tahu ilmu, nah barulah ada perbaikan. Dalam hal mengatur berencana aja harus ada cara yang sesuai dengan syariat, dengan tuntunan. Jangan semau kita. Kalau semau kita ujung-ujungannya putus asa, gerutu, ngedoh-ngedoh. Kenapa? Karena mengatur cara kita bukan cara agama. Paham? Nah, segitu dulu. Disimak, saya jelaskan di sini begini. Faqad tabayyana min hadza anna tadbir ala qismaini tadbirun mahmudun wa tadbirun madmumun. Fatadbirul mahmud huwa makana tadbiron bima yuqarribuka minallah. Mengatur berencana sesuatu yang terpuji itu adalah mengatur sesuatu yang dengan dia mengatur itu dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Rencana-rencananya itu malah menjadikan nanti rencananya itu akhirnya lebih mendekatkan dia kepada Allah, tidak lagi menyibukkan dia dan akhirnya dia terlepas dari Allah, malah jadi rempong. Nah, itu bahaya. Baik mengatur dalam urusan dunia maupun urusan agama, hati-hati nih. Apalagi urusan dunia, kalau kita kurang-kurang waspada, yang dulunya rajin lama-lama habis tuh rajin kita. Rajin ibadah, rajin taat itu lama-lama habis. Kenapa? Karena salah merancang. Jadi merancang pun mengatur ini supaya nilainya itu baik, maka dibiasakan. Misalnya kita malam sebelum tidur punya rencana besok. Nah, dalam dunia nih, besok bangun belanja, betul? Bangun subuh, habis sholat subuh belanja, itu ngatur tuh gitu ya. Memastikan. Besok bangun tidur, sholat subuh, habis sholat subuh wirid, gitu ya, gitu ibu, wirid setengah jam, pulas tuh, gitu ya. Habis sholat subuh, wirid, ntar habis itu gue belanja di warung potitin, siangan dikit, baru ngolah ya, masak dah buat anak-anak, buat orang di rumah, ya ntar habis itu gue duha, gitu ya. Habis duha baca Quran, ya udah diatur tuh. Ya. Pengennya begitu kan, ngatur. Tapi itu kita nisbatin kepada kuwati wa la haula, bukan di bihaulillah wa kuwatillah. Itu kita nisbatin kepada kemampuan dan kekuatan kita. Walaupun kelihatannya itu kan bagus itu tadi, kita mengatur, tapi kita lupa, kita sering lupa ini menisbatkan itu semua atau memastikan itu semua. Apakah ada kata insya Allahnya, apakah ada kata daya upaya itu karena Allah atau karena kita? Ini kita sering lupa. Belum begitu aja kan? Makanya dari sekarang dilatih. Kalau kita punya rencana, rencana itu baik terlihat, maka dibiasakan itu dalam lubuk hati kita itu insya Allah, dalam lubuk hati kita itu tancapkan itu adalah daya upaya dari Allah, bukan karena kekuatan kita. Karena nanti kalau kebaikan-kebaikan itu terlahir dari hawa nafsu kita, ya ujung-ujungannya sombong, ujung-ujungannya bukan tambah baik, akhlak kita tambah tua. Kenapa? Karena ternyata kebaikan itu kagak ada yang berbekas lantaran salah itikad, salah keyakinan, salah niatnya. Makanya niat ini paling penting. Jadi ibu segala apapun yang diniatkan yang baik-baik, dibiasakan niat yang baik-baik. Niat yang baik tapi pun dalam actionnya dibiasakan. Ya, kalau mulut lisan kita itu rada pelit ngomong insya Allah, hati kita biasakan insya Allah. Dalam hati biasakan semata-mata memang karena apa? Daya upaya Allah. Itu jangan sering-sering dilupakan itu. Apalagi urusan yang urusannya dunia misalnya. Urusannya dunia, besok pagi ya urusan dunia nih. Besok pagi
belanja kerja apa ini apa dia lah, ntar siangan dikit jalan-jalan ke puncak atau apa gitu. Hati-hati, jangan sampai pengaturan kita itu malah tercela. Makanya di sini kalau di dalam hikam di sini dalam kitab ini yang tipis ini dimaksud istirahatkan dirimu daripada mengatur pada sesuatu yang Allah pima domina laka maulaka. Jangan repotkan dirimu daripada mengatur pada sesuatu yang Allah telah menanggung untukmu dalam rezeki misalnya. Kita nggak usah jalankan saja, nggak usah banyak perencanaan begini nggak usah, jalankan aja. Nah, ketika kita melakukan usaha misalnya, nah kira-kira usaha kita itu lebih mendekatkan kita kepada Allah atau lebih menjauhkan? Ini kita harus perhatikan itu ending daripada usaha itu, hasil kesimpulan dari usaha yang kita kerjakan. Kira-kira kesibukan kita itu menjauhkan kita apakah agak? Karena kita tahu sendiri ukurannya betul. Yang tahu ukuran kita itu kita, bukan orang lain, bukan suami, bukan istri, bukan guru. Karena yang menjalankan hidup itu kita. Jadi jawaban kehidupan kita, jawaban segala-galanya permasalahan diri kita itu bukan pada orang lain, yaitu pada diri kita sendiri. Bukan pada orang lain, pada diri kita yang kita pasrahkan semata-mata kepada Allah. Kan tiap hari kita baca minimal 17 kali ya. 17 kali kita baca itu dalam sehari. Kalau yang sholatnya wajib doang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diantaranya ya. Hanya padamu ya Allah kami mengabdi dan kami mohon pertolongan. Bukan berarti nggak boleh curhat sama orang ya. Bukan nggak boleh. Hakikinya siapapun manusia nggak ada yang bisa kecuali dia pasrahkan, tafwid, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Tinggal dia berusaha menjadi seorang hamba yang berbakti gitu ya, berbakti kepada Allah. Apa yang menjadi kewajibannya? Menjadi kewajiban dia, jalankan sepenuh hati. Apa yang menjadi kesunahan kreatif itu namanya, jalankan, dibiasakan begitu. Enggak usah terlalu banyak berencana yang sifatnya itu malah jadi menjapuyang kita. Kecuali perencanaan itu sifatnya walaupun dunia itu kelihatannya tapi ada bernilai akhirat, itu cakep. Kita pengen punya ini tujuannya untuk maslahat. Kalau kita kan kagak, kita pengen punya duit segini nanti bisa begini. Nah itu yang kurang bagus. Tapi kalau kita walaupun nilainya dunia tapi tujuannya kita buktikan dari yang Allah berikan sama kita, buktinya selama ini itu benar untuk akhirat atau untuk hawa nafsu kita. Karena Allah Maha tahu. Maha tahu Allah dengan segala perbuatan kita. Intinya kalau dalam urusan sesuatu yang Allah telah tanggung kepada kita, rezeki kita diantaranya itu ya, kesehatan kita, apalagi segala-galanya tuh yang Allah telah tanggung kan, itu Allah telah tanggung kan. Rezeki kita segini, kita nggak usah banyak ikut campur, nggak usah banyak ngatur begini, udah emang kita lagi kerja, udah kerja aja. Nggak usah banyak nanti begini, tapi nggak usah, jangan. Itu malah nanti tercela Bu, malah tercela. Sampai lagi kalau keyakinan kita itu nggak biasa dengan kata insya Allah, dengan kata la haula wala quwata illa billah. Kecuali itu udah menancap tajam di dalam lubuk kita, monggo, berarti udah nggak salah karena di ujungnya kita sifati. Walaupun kita punya rencana tapi belakang ujungnya itu kan kita nisbatkan, kita sifati dengan semata-mata daya upaya Allah, bukan kita. Jadi kalaupun nanti hasil maksud, insya Allah itu akan menjadi lebih baik. Kita malah dengan Allah buka dunia kita, malah kita tambah dekat sama Allah. Ada kan orang dibuka dunianya malah jauh loh. Jadi selama ini ketika memang Allah belum buka dunia kita, udah ibu biasakan berhusnudon, berbaik sangka, berbaik adab kepada Allah. Biasakan berbaik adab karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Allah Maha tahu. Saat ini Allah kasih ujian-ujian, ya, ini enggak gol-gol, masalah enggak kelar-kelar gitu kan, kita biasa begitu tuh. Itu bisa jadi itu memang lebih baik buat kamu supaya kamu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau nanti buru-buru dikasih belum waktunya, akhirnya ya
ngajinya jadi kagak, kesibukannya banyak, jalan-jalan mulu. Nah, itu ngerinya begitu kan. Karena orang biasanya itu dikasih kuat ketika dia lagi lemah. Dikasih kuat nih dia ibadah. Ketika dalam keadaan serba nggak ada kan, biasanya itu gitu. Kadang-kadang doa bejem-bejem, kenapa? Urusannya belum gol-gol. Gol aja lupa. Itu manusia. Umumnya tuh begitu kan. Jadi sekarang ibu perbaiki aja adab kepada Allah sampai nanti Allah mau, dan kalau Allah yang mau, insya Allah kalaupun Allah berikan rezeki kepada kita, insya Allah itulah yang terbaik. Karena rezeki yang baik itu tidak menjauhkan kita kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang tidak baik malah melalaikan kita kepada Allah. Dulu ya lagi belum punya ini belum punya itu ya, ibadahnya rajin ya, taat. Kagak ngomong mulu ya, punya aja penghasilan, ilah udah kayak paling bener dewek, itu ngeri kan, ngeri bu. Jadi belajar bersudon, berbaik sangka kepada Allah dalam segala kondisi yang Allah berikan kepada kita. Karena ini kita masih di dunia adalah sebuah keniscayaan, ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit. Itu sampai kapan dia terus berputar selama kita masih hidup, selama itu. Ada sehat sakit, ada kagak, malah banyakan kagaknya kan ya, gitu. Malah banyakan kagaknya rasanya kan, itu kan rasa kita. Kenapa? Karena kita yang kepikiran itu baik, jadi rasanya lama banget. Sakit kagak sembuh-sembuh, masalah kagak kelar-kelar. Emang kita fokusnya di situ, harusnya kita jangan fokus di situ. Perbaiki adab kita kepada Allah. Kalau kita perbaiki, insya Allah jadi ringan lah masalah kita. Betul nggak? Kita lebih taat terus, tanamkan ketaatan kita, akhirnya meringankan itu. Walaupun belum ada jawaban yang sesuai dengan harapan kita, tapi itu pasti meringankan, pasti itu saya yakin. Nanti dengan begitu akhirnya Allah kasih fokus, Allah kasih tenang hati kita, enggak gerasa gerusuk, kagak curhat mulu ya, curhat kemari curhat kemari. Saya tanya ibu curhat kemana-mana, kelar kagak, jawabannya pada diri ibu ya. Yang biasa tidur mulu jangan ya. Biasa malas ngapa-ngapain, udah bergerak angkat tangan, dia dikasih masih kuat, alhamdulillah masih tenaga masih ada, udah apa yang kita bisa jalankan ya, tapi dengan sepenuh hati ya. Jangan gedoh-gedoh ya, nyapu, masak, biasain, dilatih begitu dulu lah. Udah yang penting belajar, jangan gedoh-gedoh dulu dah gitu dah. Mau dikasih ilmu apa juga kalau suka gedoh-gedoh mah susah bu, ya, susah. Belajar tulus dulu dah ya. Ya. Belajar tulus. Nah kalau tulus enak udah bu, enak, karena yang kita karena Allah. Kalaupun kita masak karena Allah, enak jadinya bu, nggak ngedong-ngedong. Tapi kalau kita bukan karena Allah, ya hati-hati ya. Ujung-ujungannya ketika nggak dihargai kita ngedong-ngedong. Masih suka begitu kan? Dibuang-buangin itu, dibuang-buangin. Itulah sebetulnya yang menjadi seret, menjadi kita seret itu bu, seret rezeki, seret hati ya, jadi ketutup mulu ya. Ibadah mah ibadah, nyampainya kagak. Ibadah mah unggar hari kelihatannya ibadah ya, tapi hatinya kagak nyampe-nyampe. Harusnya kan sama antara luar dengan dalam, betul gak? Belajar gitu ya. Jadi buat kita di sini diperintahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, istirahatkan dirimu daripada banyak mengatur pada sesuatu yang Allah telah tanggung. Di antara Allah yang telah tanggung tadi apa? Rezeki, kesehatan. Maka sesuatu yang ada orang lain, maksudnya Allah telah mengatur untukmu, maka sikap adab kita apa? La takum, kita nggak usah ikut campur, nggak usah ikut campur mengatur, jalankan saja kewajiban kita, jalankan saja memang apa yang Allah tuntut pada kita, itu aja udah. Emang lagi sakit jadi ya udah ridoin, jangan sakit semua orang disalahin misalnya gitu. Jangan sakit baru kok sakit udah Ramadan udah kagak sabaran banget, jangan dulu, nikmatin maksud gitu. Belajar nikmatin lagi, belajar nikmatin. Nanti kalau udah begitu enak, alhamdulillah mulu gitu. Karena sekali lagi buat seorang mukmin Allah berikan si kodok yang baik atau yang buruk, itulah yang terbaik sebetulnya, yang terbaik. Yang terbaik dari Allah. Tujuannya apa?
supaya ketika saat ini Allah kodokkan, takdirkan kita sesuatu yang nggak baik, tujuannya itu nanti kalau kita sabar, nanti pada akhirnya Allah bukakan tuh sebab kesabaran kita. Kan pernah saya katakan, innama yuwafas sobirun ajrohum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar itulah yang Allah berikan balasan tanpa hitung-hitungan. Allah nggak hitung-hitungan bu, nggak bakalan hitung-hitungan sama kita, enggak. Pasti Allah balas yang terbaik. Beda sama kita, banyak hitung-hitungan. Kalau Allah nggak begitu. Kalau dilihat hambanya itu memang sabarnya udah nyampe, wah nanti pada akhirnya ajrohum, balasan dari Allah loh. Pada waktu yang Allah tentukan, itu Allah nggak hitung-hitungan. Sekali yang grojok baik. Nah, enak kan gitu? Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Nah, dia udah belajar sabar aja ya, termasuk saya sabar-sabarin. Belum bisa, yaudah sabar-sabarin ya Allah. Kalau biasanya mulutnya sekarang kurangin, dalam hati aja, tahan aja, latih begitu, latih. Nanti lama-lama kebal kan bu, jadi kebal, oh terbiasa. Nah, karena kebal, jadi akhirnya terbiasa, dia kuat tuh, jadi kuat. Jangan apa-apa, langsung apa-apa, ya. Wal kadiminal goib, menahan amarah di sini, ditahan ya. Sakitnya di sini, makanya tahan di sini, sakitnya di sini, tahan di sini. Sampai akhirnya nanti kita terbiasa. Jadi ada masalah, jangan kan masalah kecil, masalah besar kok kita udah biasa, ya udah terbiasa. Jadi kuat nggak? Kuat. Kan kita kagetan mulu masalahnya. Ya. Ada masalah dikit kaget, ini kaget. Ya. Ada orang mati kaget, yang orang mati, ya, hidup baik, kagak enak bu, kebanyakan orang kok. Ya. Enggak, yang hidup kelamaan aja pengen mati. Ya. Jadi jangan kaget orang mati, dia mati itu gimana gue udah rame banget ya. Enggak usah, jangan banyak aneh ya, jangan banyak aneh ya. Jangan banyak aneh. Ya. Jangan banyak aneh dengan segala apa yang terjadi di alam dunia ini enggak usah banyak aneh. Apalagi ibu misalnya kanan kiri tetangganya enggak sesuai sama ibu, nah, itu ibu merasa didolimi, udah obatnya pada diri kita bukan orang lain. Justru kalau kita sabar, hakikinya kebaikan dia lagi pada masuk rekening kita. Kita kan kagak sabaran lagi baik. Nomor pengen pindah, pengen kagak betah di sini. Ya udah, orang pengen disalahin, nggak usah orang lain salahin. Udah, jawabannya, obatnya pada diri kita. Segala-galanya itu obatnya pada diri kita, bukan pada orang lain. Makanya biasain iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita baca, ya Allah hanya kepadamu kami mengabdi dan kepadamu loh kami memohon pertolongan. Udah titik. Latih gitu ya, latih. Nanti kalau ibu udah nyampe sabarnya udah Allah kehendaki, insya Allah jangan khawatir bu. Ya, jangan khawatir. Urusan dunia ntar gua waktu mau gerojok. Percaya nggak? Ya, kali nggak percaya. Ini ada percaya yang baik gitu. Emang kudu keyakinan itu harus dilatih bu, dilatih dulu, dilatih. Sampai kapan dia gini ya? Nggak usah sampai kapan, sampai Allah mau, begitu aja. Tinggal bagus nggak adab kita selama ini, begitu aja. Belajar adab kita bagus nggak kepada Allah. Belajar adab kita yang bagus kepada Allah ya bu ya. Nah urusan masalah rezeki kita apa kita nggak usah kita banyak mengatur begini bukan nanti ini begini, nggak usah, jangan nggak usah. Pun masalah ibadah kita kerjakan udah kerjain baik. Nanti kebanyakan ngatur, nih ntar siang kondangan sini siang kondangan. Akhirnya semuanya kagak ngatur duluan kita. Itu saya ngalamin bu. Tuh. Kenapa? Karena ujungnya kita nggak ada la haula wala quwata illa billah. Itu rencana kita. Ntar habis Johor kondangan ke Pulau Mangga, habis asar kondangan ke Grogol. Ya udah begitu pak itu. Ya. Akhirnya kalau nggak kagak ke Grogol kagak. Itu contoh kecil bu, contoh kecil, belum yang lain, betul? Belum yang lain, itu contoh kecil saja. Ya. Udah jalanin baik ya. La haula wala quwata illa billah. Makanya ketika ibu melangkah dari rumah, keluar dari rumah biasain tawakal tu alal, biasain itu tawakal tu alal, la haula wala quwata illa billah. Ya, jangan gloyor baik kayak ular kolos. Ya. Nanti kalau ibu kemana-mana perlu mengaji, la haula wala quwata illa billah, tawakal tu alal. Jangan gloyor kayak ular kolos. Dilatih ya dari sekarang. Latih lisan kita tuh latih ya, dengan pujian-pujian yang baik. Dilatih dengan pujian-pujian yang baik. Segitu aja ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya biarin ibu nggak paham, yang penting datang aja dulu. Nanti insya Allah Allah yang kasih paham.
Kalau saya hanya sarana, hanya wasilah itu. Nah, karena saya sendiri belum paham. Tuh, jadi kita sama-sama nyari paham. Mudah-mudahan Allah bukakan kepahaman kepada kita. Akhirnya kalau Allah udah pahamkan kita, mudah-mudahan kita bisa jalanin dan mudah-mudahan hasil maksud. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan harapan kita, Bu. Ya, di dunia enak, di sono enak, Masya Allah. Amin. Iya, sekarang mah ada masalah dikit-dikit telen-telenin baik ya. Orang-orang lebih-lebih masalah daripada kita, begitu aja. Ya. Orang-orang lebih-lebih. Tuh. Kita sakit, orang-orang nangkrak di rumah sakit. Tuh. Betul. Kita orang puyeng banget masalah mulu, orang-orang lebih-lebih, Bu. Tuh. Lebih-lebih. Tuh. Ini saat ini yang di rumah sakit Ibu tahu. Ini ada yang lagi mengambekan gue susah, mau bangun susah, mau bergerak susah. Ibu kan enak tuh. Ya. Enak kan duduk di sini. Enak di rumah sakit. Udah di opname, udah dipasang kabel kanan kiri. Ibu bayangin bagaimana rasanya? Makan kagak, udah duitnya di rumah sundung-mundung. Ya. Nikmatin gagak, yang nangkrang di rumah sakit, enak emang begitu. Mau begitu, duit banyak di rumah sakit. Kagak, ya udah sekarang nikmatin. Alhamdulillah, udah biasa begitu, dilatih begitu. Mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf, sama-sama kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na barakatihim wahdinal husna wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Fa ya rajul min syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.